Seperti diketahui, Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Kehadiran Nabi Adam yang derajatnya lebih tinggi daripada iblis membuat para iblis iri. Dikutip dari buku Kisah Nabi dan Rasul, dulunya iblis tinggal di surga, dan iblis merasa mereka lebih hebat dari manusia, yakni Nabi Adam alaihi salam. Iblis tidak terima ketika manusia yang terbuat dari tanah dianggap lebih mulia darinya yang terbuat dari api. Sejak saat itulah iblis dikeluarkan dari surga. Bahkan sebelum meninggalkan surga, iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan untuk mengganggu seluruh keturunan Nabi Adam, dan diizinkan. Kelakuan iblis semakin menjadi ketika ia pernah meludahi Nabi Adam yang masih berupa seonggok tanah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum meniupkan ruh ke dalamnya. Kemudian air ludah iblis itu mengenai bagian perut Nabi pertama tersebut, tepatnya di bagian pusar. Iblis yang terusir dari surga semakin sulit untuk merusak tanah liat itu. Ia tidak boleh masuk ke area surga, batasnya adalah pintu gerbang. Sehingga dia melakukan segala cara untuk bisa melakukan aksi liciknya merusak tubuh Nabi Adam alaihi salam. Iblis tak kehabisan akal. Ia meminta pertolongan seekor ular dan membujuknya dengan tipu daya agar dia bisa memasuki surga menemani kuda. Ular mengabulkan permintaan iblis dan memasukkan iblis ke dalam mulutnya untuk menghasut kuda agar merusak tubuh Nabi Adam alaihi salam. Wahai kuda, tahukah engkau bahwasanya makhluk yang hendak diciptakan oleh Tuhanmu beserta seluruh keturunannya nanti akan menaiki punggung seluruh keturunanmu, kata iblis. Karena ucapan iblis tersebut akhirnya kuda terhasut, kemudian kuda berniat menginjak tanah yang nantinya akan menjadi cikal bakal Nabi Adam. Namun, aksinya tersebut sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha mengetahui. Kesal aksinya gagal, iblis meludah ke tanah liat berbentuk manusia itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencongkel bagian tubuh Nabi Adam yang terkena ludah iblis. Congkelan tubuh dari Nabi Adam tersebut dijadikan seekor anjing untuk menjaga onggokan tanah liat Nabi Adam alaihi salam. Anjing melihat kuda hendak menginjak tanah liat itu, dia langsung mengusir si kuda tersebut. Lalu, kenapa anjing yang terbuat dari bagian tubuh Nabi Adam itu najis? Hal ini karena congkelan tanah Nabi Adam itu sudah terkena ludah iblis. Anjing itu juga yang akhirnya menjaga onggokan tanah liat hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh ke dalamnya. Itulah awal mula anjing selalu setia kepada manusia, karena anjing diciptakan memang untuk melindungi Nabi Adam dan semua keturunannya. Sementara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum ular yang sudah membantu iblis berbuat zalim kepada tubuh yang akan menjadi Nabi Adam. Ular yang sebelumnya tinggal di surga dan memiliki sebutan makhluk terindah di surga dengan 4 kaki yang bisa terbang dihukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi memiliki kaki. Tak hanya itu, ular juga diturunkan ke bumi. Mereka akhirnya menjadi penjaga kerajaan iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuat mulut ular berbisa. Karena mulut ularlah yang digunakan untuk menyembunyikan iblis supaya bisa masuk ke surga untuk merusak tubuh Nabi Adam.